가야 돼? 빨리 갔어, 봤어. 아, 왜? Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Love 911 yang dirilis pada tahun 2012, di mana film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang dokter cantik dan seorang petugas damkar, yang mana awalnya si dokter cantik ini sebenarnya mendekati si petugas damkar karena memiliki tujuan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta itu akhirnya tumbuh subur. Nah, bagaimanakah keseruan film ini? Sebelum itu, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang petugas damkar bernama Kang Il, di mana ia terlihat sangat bersedih dan kehilangan semangat dalam hidupnya. Karena ternyata beberapa hari yang lalu ia mendapati jika istrinya telah tiada. Dan semenjak saat itulah ia menjadi sangat lesu dan selalu murung. Kemudian scene berpindah pada seorang dokter muda nan cantik bernama Misu, bersama dengan rekan sejawatnya yang bernama Haeun. Mereka saat itu sedang melakukan pemeriksaan pada pasien wanita dengan keluhan sakit kepala. Tapi saat dilakukan pemeriksaan, terdapat banyak sekali tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien. Sehingga Misu mengambil kesimpulan, jika sakitnya pasien ini pasti disebabkan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Misu kemudian bicara pada suami si pasien, jika istrinya itu mengalami syok dan kelelahan. Dan ia juga memperbolehkan si pasien untuk pulang. Mendengar hal itu, sang suami tak percaya dengan diagnosa yang disampaikan oleh Misu. Mengingat jika istrinya ini belum dilakukan check up secara menyeluruh. Ia juga mengatakan jika Misu tak memberikan pelayanan yang baik pada dirinya dan sang istri. Di sisi lain, Kang Il dan timnya mendapatkan tugas untuk menolong seseorang. Tim ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Don Lee. Sampai di TKP, ternyata orang yang akan mereka tolong tak lain adalah pasien wanita yang tadi sempat diperiksa oleh Misu. Ia pun kembali dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan diketahuilah jika sebenarnya pasien ini mengalami pecah pembuluh darah di otaknya dan kini dalam keadaan kritis, yang mana diagnosa dari Misu tadi ternyata salah. Mendengar hal itu, sang suami sangat marah dan ingin mencari keberadaan Misu. Kang Il yang ingin menenangkan justru malah harus terluka akibat perbuatan suami si pasien. Atas kejadian itu, Misu terancam akan kehilangan lisensinya sebagai seorang dokter karena sang suami yang tak terima dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Mulai dari hari ini, Misu dan Haeun akan diskors untuk menghadapi pengadilan mereka. Setelah itu, mereka berkonsultasi dengan seorang pengacara. Si pengacara memberikan saran agar Misu menemui petugas damkar yang tadi sempat diserang oleh suami pasien. Ia menambahkan, jika Misu bisa membuat si petugas damkar itu menuntut suami pasien, maka dengan begitu, posisi mereka akan diuntungkan dan bisa jadi ia akan mencabut tuntutan tersebut. Kemudian, Misu langsung menemui Kang Il dan berusaha membujuknya untuk menuntut suami pasien itu. Dengan bujuk rayu dan kata-kata manisnya, Misu berusaha meyakinkan Kang Il untuk menuntut orang itu. Namun, Kang Il yang sepertinya sudah paham dengan niat dari Misu, ia pun menolak untuk melakukan hal itu. Karena baginya, apa yang dilakukan suami pasien adalah hal yang lumrah dan sangat wajar. Karena gagal dengan cara yang biasa, Misu memutuskan untuk membuat Kang Il jatuh hati padanya. Dan ketika mereka terjebak dalam kemacetan, tak sengaja mereka bertemu Kang Il dan timnya yang sedang melakukan penyelamatan pada anak-anak ayam yang berkeliaran di tengah jalan. Misu pun segera ikut untuk membantu Kang Il dan timnya, yang tentu saja hal itu bertujuan untuk menarik perhatian dari Kang Il. Namun sepertinya Kang Il tetap tak bergeming dengan tindakan Misu. Kang Il malah merasa jika dirinya terus diintai oleh Misu. Tak pantang menyerah, Misu kembali merayu Kang Il dan kali ini ia langsung mengatakan jika dirinya ingin berpacaran dengan Kang Il. Mendengar hal itu langsung membuat Kang Il jadi tambah emosi. Tak hilang akal, di keesokan harinya, Misu kembali berusaha menarik perhatian Kang Il dengan cara seolah-olah ingin terjun ke laut.
Namun sial, ia malah terpleset dan hampir jatuh. Beruntung dengan sigap, Kang Il bisa menangkap kaki Misu. Tapi malah inilah yang terjadi. Dengan semua tingkah konyol Misu, Kang Il pun menyerahkan Misu ke kantor polisi. Di sana, polisi mengatakan jika Misu akan dikenakan denda sebanyak 2 juta won atas tindakan yang telah ia lakukan. Mendengar besarnya denda tersebut, Misu kemudian berusaha menyogok polisi di sana dengan mengatakan jika ia akan memperkenalkan Haeun pada mereka. Di sana juga, Misu melihat sebuah selebaran untuk pelayanan masyarakat yang akan ditugaskan bersama petugas damkar. Kemudian, Misu meminta jika denda yang diberikan padanya akan ia ganti dengan melakukan pelayanan masyarakat. Di hari berikutnya, Misu dan Haeun akhirnya bergabung dalam pelayanan masyarakat bersama petugas damkar. Yang tentu saja tujuan Misu tak lain adalah agar Kang Il jatuh hati padanya. Salah satu rekan Kang Il yang bernama Kim Soo malah terlihat tertarik dengan Haeun. Ia juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan napas buatan dari Haeun saat sesi latihan. Namun ketika bibir Haeun akan menempel di bibirnya, Don Lee malah menyuruh semua timnya untuk bersiap karena mereka mendapatkan panggilan darurat. Ternyata saat itu ada seorang pria yang mencoba terjun dari atas gedung. Lalu Don Lee menyuruh Kang Il untuk menghampiri orang itu. Tanpa banyak bicara, Kang Il langsung menjatuhkan dirinya bersama orang itu ke sebuah kasur udara yang telah disiapkan. Untuk menyambut kedatangan anggota baru, mereka semua merayakannya dengan makan bersama sambil minum soju. Di dalam pesta, secara terang-terangan, Misu mengatakan jika ia menyukai Kang Il. Teman-teman Kang Il yang mendengarnya terlihat mendukung Misu, tapi tidak begitu dengan Kang Il. Bahkan sampai mereka pulang, Misu terus berusaha untuk bisa berduaan dengan Kang Il. Seakan didukung oleh semesta, saat itu tak ada satupun taksi yang bisa mereka tumpangi, dan pada akhirnya mereka harus pulang bersama. Misu kembali mengajak Kang Il untuk minum soju, namun kali ini hanya berdua saja. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Kang Il. Dan ketika Misu ingin pergi, tiba-tiba saja ia malah pingsan. Kang Il yang khawatir kemudian langsung menggendong Misu dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, Misu kemudian sudah sadar. Ia lalu berkata jika dirinya kehilangan kesadaran sementara karena stres. Atau dalam hal ini lebih tepatnya karena masalah perasaan. Maka dari itu, Misu ingin mengajak Kang Il untuk kembali minum. Karena tak enak, pada akhirnya Kang Il setuju untuk minum bersama dengan Misu. Namun di sana Kang Il justru malah mabuk berat. Sampai-sampai yang mendapatkan masalah dengan salah satu pengunjung. Tak ingin tinggal diam, Misu lalu ikut menghajar pengunjung tersebut. Yang mana jadinya mereka semua ditahan di kantor polisi. Sedangkan Kang Il dibawa pulang oleh timnya. Karena saking mabuknya, Kang Il menganggap jika kursi yang ia pegang adalah istrinya. 오늘 한번 만들어봐. 응? 안 늦었어? Setelah sadar, Kim Soo menjelaskan tentang apa yang terjadi tadi malam. Mengetahui Misu masih di kantor polisi, dengan cepat Kang Il ke sana untuk menjemputnya. Namun ternyata Misu terlihat telah menjadi sohib dari polisi tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, tak sengaja Misu menemukan foto dari mendiang istrinya Kang Il. Dan di sanalah ia baru mengetahui jika Kang Il ini sudah menikah dan kini istrinya juga sudah tiada. Untuk menghibur Kang Il, Misu juga mengatakan jika ibunya sudah tiada. Namun ia masih tegar dalam menjalani kehidupan ini. Tapi tiba-tiba saja sang ibu malah menelepon. Dan lagi-lagi Misu pun gagal melakukan aksinya. Di hari berikutnya, Misu menceritakan semuanya pada Haeun. Mengapa sampai saat ini Kang Il masih belum suka kepadanya. Tapi walaupun begitu, Misu tak menyerah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan hati Kang Il. Yang mana semua hal itu tetap saja ditolak oleh Kang Il. Hingga kemudian petugas damkar mendapatkan informasi mengenai kebocoran gas di sebuah pabrik. Sampai di TKP, mereka kemudian bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun di tengah usaha mereka, Kim Soo malah harus terluka karena terkena asap dari gas yang bocor. Dan oleh sebab itu, Misu dipanggil untuk memeriksa keadaan Kim Soo. Yang mana di sana, ia harus menjahit luka Kim Soo. Setelah semuanya beres, mereka pun akan pergi. Namun tiba-tiba, Misu kembali pingsan dan tertinggal di sana.
Awalnya tak ada satupun dari mereka yang sadar jika Misu tidak ada. Tapi Kang Il yang satu mobil dengannya sadar jika Misu masih tertinggal di pabrik tersebut. Dan ia pun lantas putar balik untuk mencari Misu. Ternyata benar Misu pingsan di tempat tersebut. Dan ketika akan membawa Misu keluar, tiba-tiba saja pintu di sana terkunci dan hawa dingin dari AC mulai menyelimuti ruangan tersebut. Kang Il dan Misu yang terjebak mulai merasa kedinginan dengan suhu ruangan yang semakin menurun. Dan di saat-saat kritis itu, Misu kembali bertanya apakah Kang Il suka kepadanya. Dan di sanalah Kang Il mengatakan jika ia suka pada Misu. Sebelum akhirnya Misu kembali tak sadarkan diri. Sementara itu, tim Kang Il yang lain baru menyadari jika Kang Il dan Misu belum kembali. Hingga diputuskanlah mereka akan kembali ke pabrik tersebut. Dan benar saja Kang Il dan Misu ditemukan tak sadarkan diri. Namun beruntung mereka masih bisa diselamatkan. Dan semenjak kejadian itu, Kang Il dan Misu terlihat semakin akrab. Misu terlihat memberikan perhatiannya pada Kang Il. Begitu juga Kang Il yang mulai memberikan perhatiannya pada Misu. Hingga kemudian mereka pergi ke sebuah pantai dan menikmati sunset bersama. Di sana, Misu juga menceritakan semua hal tentang dirinya. Mulai dari alasannya mengapa menjadi seorang dokter dan semua hal tentang dirinya. Begitu juga dengan Kang Il yang menceritakan jika dulunya ia ingin menjadi tentara. Mereka pun melanjutkan malam itu dengan makan bersama sambil minum soju. Karena saking mabuknya, Kang Il kembali berhalusinasi jika Misu adalah istrinya. Menyadari Kang Il yang mabuk berat, Misu kemudian mengajaknya menginap di sebuah hotel. Paginya, mereka akan kembali melakukan pekerjaan mereka. Namun sebelum itu, mereka melakukan sebuah kecupan. Dan disinilah Kang Il benar-benar sudah bisa menerima Misu. Ketika di rumah Kang Il, karena merasa khawatir, Misu menyuruh Kang Il agar tidak memaksakan dirinya saat bekerja. Misu mengatakan, ketika takut maka larilah, kalau berbahaya maka menghindarlah. Dan saat itu juga, Misu melihat foto pernikahan Kang Il dengan mendiang istrinya. Di tempat lain, kondisi pasien yang waktu itu kini semakin memburuk. Dan dokter pun meminta untuk melepas semua alat bantu pada pasien. Karena ia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Misu juga kembali dihubungi oleh pengacaranya. Ia mengatakan jika keadaannya semakin memburuk. Dan satu-satunya jalan agar lisensi dokter dari Misu tetap aman, maka Misu harus meminta Kang Il untuk melakukan tuntutan pada suami pasien. Malam harinya, akhirnya Misu jujur mengatakan semuanya pada Kang Il. Jika ia telah dituntut oleh suami pasien dan lisensi dokternya terancam dicabut. Mendengar hal itu, Kang Il menyuruh Misu untuk kembali meminta maaf pada orang itu. Namun Misu mengatakan jika ia meminta maaf padanya, itu artinya Misu mengakui semua kesalahan yang telah ia perbuat. Dan secara otomatis lisensi dokternya akan dicabut. Karena masalah tersebut, hubungan di antara mereka jadi merenggang. Kang Il terlihat kembali mengingat saat-saat sebelum istrinya tiada, di mana saat itu ia harus memilih antara menyelamatkan orang dalam tugasnya atau menyelamatkan istrinya. Namun semua itu sudah terlambat hingga istrinya pun akhirnya tiada. Di hari berikutnya, para dokter dan perawat terlihat panik karena ruangan pasien terkunci dari dalam. Kemudian Misu segera membuka paksa pintu tersebut dan didapatilah suami dari pasien itu sudah dalam posisi tergantung. Hae-yun dan Misu langsung memberikan pertolongan pada orang itu. Awalnya memang tak ada harapan. Tapi karena Misu yang tak menyerah dan rasa bersalahnya pada orang itu, akhirnya Misu berhasil menyelamatkan nyawa orang tersebut. Misu juga kembali melakukan aktivitasnya sebagai pelayan masyarakat, yang walaupun saat itu hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik. Karena banyaknya masalah di antara mereka, pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk benar-benar berpisah. Sebagai kapten, tentu saja Don Lee tahu apa yang sedang dirasakan oleh anggotanya. Don Lee kemudian memberikan nasihat pada Kang Il dan memintanya untuk memikirkan matang-matang semua keputusan yang ia ambil. Begitu juga dengan Hae-yun yang mencoba menenangkan Misu. Namun saat itu penyakit Misu lagi-lagi kambuh. Dan setelah diperiksa, ternyata di dalam kepala Misu terdapat tumor jinak yang akan sembuh jika ia dioperasi.
Sebelum semuanya terlambat, Misu ingin meminta maaf pada suami pasien waktu itu. Ia mengakui semua kesalahan yang telah ia lakukan, sampai-sampai membuat nyawa istrinya tak bisa diselamatkan. Namun ternyata orang itu tahu jika Misulah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kembali dari kematian, ia sadar jika bisa hidup adalah kebahagiaan itu sendiri. Namun sampai kapanpun juga, ia tak bisa untuk memaafkan Misu. Hingga pada akhirnya, Misu memutuskan untuk mundur dari profesinya sebagai seorang dokter. Setelah itu, Misu menemui Kang Il dan mengajaknya ke sebuah gereja. Di sanalah untuk terakhir kalinya, Misu mengatakan jika ia sungguh-sungguh mencintai Kang Il. Pada malam harinya, Don Lee dan semua timnya mendapatkan tugas untuk mengevakuasi para pekerja yang terjebak di dalam gedung yang akan runtuh. Di mana di tempat itu, ternyata masih ada seorang pegawai yang terjebak. Mereka dihadapkan dengan pilihan, jika mereka mengangkat batu yang menjepit orang itu, maka bangunan tersebut akan runtuh. Hingga diputuskanlah mereka akan meninggalkan orang itu. Sebelum semuanya berakhir, orang itu meminta agar ia bisa menghubungi keluarganya. Melihat hal tersebut, Kang Il nekat mencoba untuk menolong orang itu. Yang walaupun sudah diperingatkan tentang bahaya yang akan terjadi, tapi Kang Il tetap bersikeras untuk menyelamatkan orang itu. Hingga pada akhirnya rekan-rekannya pergi meninggalkan Kang Il dan orang itu. Dan saat itu juga ia menyadari jika dirinya sangat mencintai Misu. Maka dari itu ia tak boleh gagal dalam melakukan misi tersebut. Saat berhasil mengeluarkan orang itu dari reruntuhan, tiba-tiba saja bangunan tersebut ambruk, kemudian menimbun Kang Il dan orang itu. Melihat hal tersebut, tentu saja rekan-rekan Kang Il yang lain sangat sedih, termasuk Don Lee yang adalah kapten dari Kang Il. Di hari berikutnya, Misu dan Hae-yun yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk mengoperasi Misu, mereka mendengar berita tentang sebuah gedung yang runtuh yang menimbun Kang Il dan seorang lainnya. Misu langsung keluar dari mobil dan berlari untuk menemui Kang Il tanpa mempedulikan kesehatan dirinya. Di sisi lain, alat berat mulai akan dikerahkan. Namun salah satu rekan Kang Il mengatakan jika hal itu malah akan membahayakan nyawa korban. Beruntungnya, Kang Il dan pegawai tersebut berhasil ditemukan. Tapi ternyata saat itu Kang Il tak sadarkan diri dan kemudian langsung dibawa ke dalam ambulans. Dalam mimpinya, Kang Il melihat Misu yang mencoba menjahilinya agar ia terbangun. Hingga tiba-tiba Kang Il pun terbangun yang membuat rekan-rekannya tak percaya. Bahkan Kang Il bisa langsung pergi dan berlari untuk menemui Misu. Sampai di rumah sakit tempat Misu bekerja, ternyata Kang Il baru mengetahui jika Misu telah mengundurkan diri. Kang Il pun tak tahu harus kemana lagi untuk menemui Misu. Namun ketika di tengah jalan, ia melihat Misu yang sedang berlari dengan sangat kencang. Kang Il kemudian memanggil Misu hingga pada akhirnya mereka pun kembali bertemu. Dan di sanalah Kang Il mengatakan jika ia juga sangat cinta pada Misu. Film ditutup dengan scene yang memperlihatkan Misu yang pada akhirnya bergabung sebagai anggota pemadam kebakaran bersama Kang Il. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.